Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi dalam Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Mazmur pasal 23 ayat pertama sampai ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata sebagai berikut, Tuhan, gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan. Mazmur 23 ini adalah satu ungkapan isi hati dari Daud kepada Tuhan, bahwa dia bangga karena Tuhan itu adalah gembalanya yang baik. Dan gembala yang baik itu memberi dampak kepada dombanya, bahwa dombanya tidak akan kekurangan. Ini adalah hal yang kita perlu ketahui, bahwa tidak ada yang dapat membuat kita mengalami hal yang tidak nyaman ketika Tuhan adalah gembala kita. Kekurangan di sini adalah sesuatu yang kita ingini atau sesuatu yang kita butuhkan dan kita tidak pernah dapatkan. Tapi di sini dikatakan tidak kekurangan aku. Berarti segala keperluannya, segala kebutuhannya dijamin oleh Tuhan. Dan itulah yang harus kita sadari, bahwa di dalam kehidupan sebagai orang percaya, kita harus tahu kita tidak akan selamanya tidur di atas rumput yang hijau dan ada di tempat yang nyaman atau di air yang tenang. Pemazmur katakan, sekalipun aku berjalan. Itu adalah satu kondisi yang mungkin saja bisa terjadi. Sebab itu dikatakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Bahkan Dia menyediakan makanan bagiku di hadapan para lawanku. Itu adalah bukti-bukti yang sangat luar biasa yang dialami Daud, sehingga dia ekspresikan Mazmur 23 ini kepada Tuhan. Bahwa walaupun dia dibenci oleh banyak orang, khususnya rajanya, dia tidak kekurangan makanan. Dia tetap ada di dalam pengembalaan Tuhan. Dia ada di dalam lembah bayang-bayang maut. Dia tidak pernah takut sedikit pun. Dia buktikan dengan Goliat yang mengancam bangsanya dan sudah menjurus kepada dirinya, bahwa Daud akan diserahkan kepada unggas di udara. Daud tidak pernah gentar sedikit pun, karena dia tahu gembala yang baik, yaitu gembala yang berani memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sebab itu dia katakan, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tidak ada kekurangan di dalam hidupnya. Walaupun dia seringkali harus berjalan di dalam lembah kekelaman, dia harus berada di tempat yang tidak nyaman di hadapan musuh-musuhnya, tapi Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk memberi kebutuhan hidupnya. Sebab itu dikatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku. Gada adalah tongkat kecil yang dipakai untuk bertahan. Ketika ada binatang buas datang, gada bisa dipakai untuk memukul binatang buas. Sedangkan tongkat gembala, di ujungnya ada sedikit melengkung, hampir bertemu ujung dengan ujung. Itu gunanya untuk mendekatkan domba yang sudah jauh. Tongkat itu dipakai untuk menarik domba yang jauh dari gembala. Jadi Daud menyadari bahwa di hadapan Tuhan,
Kalaupun dia jauh, ada tongkat yang bisa menarik dia kembali dekat kepada Tuhan. Jika dia terancam dalam keadaan bahaya, ada gada yang bisa menjadi perlindungan baginya. Dan itulah sebabnya Daud katakan, tidak kekurangan aku. Kita harus menyadari hal yang sama. Ketika kita berani percayakan hidup kita ada di dalam penggembalaan Tuhan. Seringkali kita tidak sadar, Tuhanlah yang mau menggembalakan kita. Dia gembala yang sudah memberikan nyawanya untuk kita. Pastilah, dia menggenapi seluruh janji firman Tuhan, bahwa dia membuat kita tidak kekurangan. Tapi karena ketakutan, karena tidak percaya, maka kita mengalami hal yang kita tidak perlu alami, yaitu kita takut. Jangan-jangan, kalau-kalau, atau mungkin. Daud tidak pernah berpikir seperti itu, karena dia mengalami Tuhan begitu dekat dengan dirinya, sehingga dia berani berkata, tak kekurangan aku. Itu satu jaminan yang pasti, bahwa jika Tuhan menjadi gembala kita yang terbaik, atau kita percayakan hidup kita kepada gembala yang terbaik, maka sudah pasti tidak akan ada kekurangan bagi kita. Walaupun kita tidak tidur di rumput yang hijau, walaupun kita harus ada di lembah kekelaman, dia tetap gembala yang baik. Walaupun kita harus berhadapan dengan musuh kita, dia tetap memberi makan kepada kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita untuk mengingatkan diri kita bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena Engkaulah gembala kami yang terbaik. Gembala yang baik telah membuktikan kasih-Nya kepada kami, sehingga kami percaya kami tidak kekurangan suatu apapun. Karena ketika kami diberi makan di rumput yang hijau, diberi minum dari air yang tenang, kami juga ada dalam perlindungan Tuhan di saat kami ada di lembah kekelaman. Kami juga ada dalam perlindungan Tuhan di saat kami berhadapan dengan musuh-musuh kami. Sebab itu kami bersyukur kepadamu Bapa, karena selalu ada gada dan tongkat-Mu yang menyertai kami. Di saat kami berhadapan dengan musuh yang menakutkan, gada-Mu menyelesaikannya. Di saat kami mulai melupakan Engkau dan menjauh daripada-Mu, tongkat-Mu menarik kami kembali. Sebab itu kami bersyukur Engkau Bapa yang baik. Sebab itu Tuhan tolong kami, anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah ambil kesibukan di rumah masing-masing. Ingatkan kepada kami punya gembala yang baik, yang selalu memberi makan dan minum kepada kami pada waktunya. Sekalipun kami harus berhadapan dengan musuh kami, makanan kami ada. Sekalipun kami harus berjalan di lembah kekelaman, penyertaan Tuhan ada bagi kami. Terima kasih Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Biarlah dari seluruh hidup ini nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.